Ruang tamu sebuah rumah dari keluarga berada. Ada seperangkat kursi tamu, meja telepon terletak di sudut ruang arah belakang. Muncul seorang ibu dengan tampang seorang pengusaha dengan menjadi pekerja. Ketika ia berada di mulut pintu depan, ia terhenti. Kemudian menoleh pada sebuah foto 8F yang terletak di meja telepon. Dia ambil foto itu, kemudian dilapnya kaca dan bingkai yang berdebu tersebut. Kemudian ia taruh kembali setelah dipandangnya dengan penuh perasaan. Foto itu ialah foto suaminya. Kemudian dia panggil pembantunya yang mungkin sedang bekerja di dapur. Sumi. Ya, ada apa Nyonya? Kamu sedang apa? Seperti biasanya. Ini uang untuk belanja. Coba kamu sebutkan mana ini? Oh, menu hari ini Nyonya. Menu hari ini sangat banyak. Bebas saja, kasih untuk uangku. Sebentar ya. Nadraga meminta capcay dan ayam ketaki dan Halidah yang bakar, bapak lauk merah. Sedangkan ibu sendiri bagaimana? Aku tidak usah pikirkan apa akan makan duluan. Kalau saya Bisa saja tahu, tempe, sama dan pete. nama putihnya. Kan bagus untuk orang yang tidur. Lantas kalau bapak pulang dan ingin makan bersama bagaimana? Makanya, aku minta bapak menelponku saat dia pulang dari kantor. Dan kalau tidak, Apa sih yang kamu pusingkan? Yang penting kamu buatkan aja makan dulu bapak. ya kalau bapak tidak pulang berarti ada 2 orang yang tidak makan di rumah ini. Dan uang ini bisa saya simpan buat beli yang tetap. Kok yang ketaki? Buat siapa? Buat saya ya. Tak mau makan tahu dan tempe? Tak suka dari kamu dan tempe? Bukan tidak suka, tapi peningkatan mutu. Sum, tahu dengan mutu segala. Tahu, tempe, sel kampung dan pete jauh lebih mutu dan yang ketaki. Sudah sana kamu pergi ke pasar. Mana mungkin saya pergi sekarang ya? Banyak pekerjaan yang belum selesai. Aduh, kalau seperti ini saya mau berhenti saja lah ya. Tidak salah nih. Kamu mau apa? Ya, saya mau berhenti saja. Berhenti. Iya, benar. Kenapa jadi tiba-tiba begini, Sum? Kalau kamu mau berhenti, ajukan permohonan paling tidak sebulan sebelumnya. Kalau mendadak begini kan menyusahkan aku. Kamu kan tahu aku sibuk. Sampai ini gara-gara gajimu kurang. Baiklah kalau begitu, Sum. Akan aku tambah gaji. Terima kasih Nyonya. Tapi bukannya itu permasalahannya. Lantas soal apa? Soal kesempatan. Kesempatan apa? Ya, menghibur diri seperti nonton bioskop misalnya. Itu saja, boleh saja. Dengan tambahan gaji itu, kamu boleh lah menghibur diri. Entah itu nonton bioskop atau bahkan piknik sekalian. Ini betul-betul baik. Sudah cukup? Dan satu lagi Nya, Macam-macam. mengenai penampilan seperti baju dan perhiasan bagaimana? Sum, penampilan segala. Baiklah, kamu boleh mengambil bajuku yang ada di lemari. Kamu boleh pilih sesuai selera kamu. Nyonya betul menyenangkan. Apalagi, Kalau mengenai petalisan dan yasinan, wah, bagus itu. Sekalian, kamu wakili lah aku dalam kegiatan-kegiatan di kampung itu. hikmahnya. Sudah cukup? Dan satu lagi Nyonya, Apalagi, mengenai salon. buat apa? Ya, cuci muka dan orang. Dapat sebenarnya, Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal kuliahnya. Tidak, cuma periksa hasil ujian saja. Lulus. Baru sebagian ada yang salah. Semua hasilnya aku. Kalau kamu bisa lulus tahun ini, bapak jadi hadiah itu. Nah, kebetulan kamu sudah di sini. Kalidah, bantu Sumi menghitung baju ibu yang ada di lemari. Keadaan yang baik untuk masuk. Kenapa kamu sekolah? Saya pikir-pikirnya mengenai perhiasan itu saya memakai penginginnya saja. Bagaimana kamu itu Sum? Dan itu kan mahal-mahal, tidak ada emasnya sedikit. Makanya kan berlian. Ya itu lebih bagus Nona. Sudah, Kalidah, biarkan saja gelang yang untuk Sumi. Aku tidak mengerti kenapa ini menjadi kamu Sum. Ini bukan soal memanjakanku, tapi membuktikan kepada masyarakat banyak bahwa Tuan dan Nyonya adalah pengusaha yang sukses dan juga baik hati. Nah, pikir tidak ada yang perlu lagi kan? Ada satu lagi ya? Kalau mau ada, lain kali saja kita bicarakan, bisa terlambat. Tapi ini demi kepentingan ibu kok. Sumi, kamu punya tugas pokok dan ibu punya tugas yang harus dikerjakan. Betul, kayak kata Kalidah memang betul. Kamu harus disiplin. Sudah, kamu pergi. Terus tanya, Ada apa lagi, Sumi? Baik.
sih terlalu lunak. Baiklah, aku dengarkan ini inspirasi seorang pembantu rumah tangga. Ada apa lagi sebenarnya? Begini Nyonya, agar rumah ini terlihat rapi dan bersih, bagaimana kalau kita menambah tenaga pembantu di rumah ini? Kenapa kembali? Aku kan mau yang membantumu nanti. Mana mungkin Nona akan membantu saya? Emangnya saya bos Nona? Kan nggak lucu. Kamu tidak mengerti, Sob. Jika kita mengatasi kata pembantu, itu kan bukan berat ke biaya aku. Berapa sih gajiku? Baiklah, soal gajianmu tidak usah aku pusingkan. Biarlah usaha suami kita terima. Pada busuk, percayakan mau menambah berapa orang mau. Sudah, sekarang kau harus pergi. Nona betul-betul orang hebat ya. Punya rumah besar, punya mobil, dan sebentar lagi punya banyak tenaga pembantu di rumah ini. Iya, benarnya kalau dipikir-pikir, proyek tadi proyek yang hebat. Iya, dan nanti saya usulkan juga Gantung membangun gedung penjagaan, menggaji beberapa polisi, dan kemudian saya akan mengatur jam tamu agar tidak sembarang orang yang bertamu di rumah ini. Dan nanti aku akan menjadi seorang sarjana. Iya, betul. Nah, kawin Nona akan lebih mahal. Saya sarankan cari suami pengusaha saja, jangan seperti bapak, gajinya kecil. Pengen ayahku ya, walaupun gaji aku kecil bisa dimaklumi oleh ibuku. Dan saya berani bertaruh, kalau ibu tidak berwira swasta, bapak akan menjadi seorang koruptor. Mengenai ayahku lagi ya. Besok sudah di berapa ini? Oh, sudah siap. Bagaimana kalau Nona Halida saja yang ke pasar? Pemerintah ya. Som, kau sudah masak bekal lauk aku untuk hari ini? Kau tidak lupa bukan? Karena aku makin capek. Aduh, hari ini sungguh panas. Aku lapar lagi. Sebenarnya lapar. Kau tanya, Sebenarnya sudah pulang. apa kata lihat? Aku sedang ini. Kau pikir aku ini apa? Sapi. Ini aku. Kau masih tanya aku sudah pulang segala. Kau bohong semua yang bertanya itu. Maksud saya, maksud Sumi, kenapa Nona bisa cepat pulang? Nona sakit. Atau baru sekolah? Kamu udah dulu pulang sekolah? Tidak. Demi Allah saya tidak bilang begitu. Macam-macam apa kamu ini? Makin hari makin goblok. Sana berangkat. Siapkan makananku. Lalu ya, sabar sedikit. Ibu baru saja pergi dan beri uang kepada Sumi. Sumi mau ke pasar. Coba. Baru akan ke pasar. Mau apa sudah siang begini? Sini berikan uangnya padaku. Nih, dan Nona perlu ketahui kalau saya mau berhenti di rumah ini. Tapi ibu yang tidak mengizinkan. Sudah langsung, bukan sudah menyetujui pendapat kita akan menambah tenaga pembantu. Berapa yang kamu inginkan? Itu terserah kamu. Itu maksudnya Non. Jadi kita akan menambah tenaga pembantu di rumah ini. Jadikan satu khusus buatku. Dan uang ini akan kupakai sendiri. Kau usah masak, kau usah belanja. Lagi pula, ayah dan ibu juga jarang makan di rumah. Dan aku sendiri akan makan di restoran. Ya, halo. Dengan siapa? Oh, Tuan, ini saya Sumi. Oh, sebentar ya. Nona Halida. Ya, halo. Ini ayah. Ayah tidak pulang. Kenapa tidak ayah saja yang telepon kepada ibu? Ibu tidak ada di kantor. Baik-baik. Layangan tidak pulang. Saya sudah menduganya. Ya, berarti cuma kita yang pikir berdua untuk makan siang. Ibu kan sudah mengirim uang, so kenapa tidak kita pergi ke restoran saja bersama ini? Ide bagus. Mari non pilihkan saya baju dan juga perhiasan yang terbaik. Hei, so ada tamu. Bukakan pintu dan bersama tamu masuk. Pilihkan baju untuk saya ya, Non. Iya. Oh, Nyonya, silakan masuk. Ini sungai pelajar mawar kan? Betul. Ini siapa ya? Siapa? Saya. Apa kau perlu tahu? Kau pun membantu di rumah tangga ini. Betul, saya membantu di rumah ini. Tapi saya sudah naik jabatan dari kepala biro. Kepala biro.
Hah? Tidak usah marah-marah. Kau pikir aku buta huruf? Hah? Nona Lida! Ada tamu! Ya, datang besok. Berdatang ke dalam. Iya. Selamat siang, ibu mencari siapa? Ini rumah sebelah dan malam kan? Betul. Dan kamu? Ya, anak suruhnya. Oh, jadi ibumu sudah mempunyai anak gadis. Sudah kawin? Belum, baru selesai ujian. Pantas sekali orang tua tidak laku kawin ya. Apa maksud ibu yang bertanya? Bagi saya, wanita yang sudah melampaui umur 15 tahun dan tidak kawin berarti tidak laku kawin. Saya saja menjadi pengantin ketika saya berumur 12 tahun. Ya, itu di perkampungan. Setelah ini kita di kota berperundangan. Saya rasa usia 24 tahun ini belum cukup terlambat untuk menikah. Lalu, bagaimana dengan ibumu yang sudah melampaui umur 40 tahun tapi masih mudik dan suami? Apa maksud ibu ini guru saya? Makanya, saya ingin bertemu dengan ibumu yang kurang ajar itu. Jika ibu ingin menjadi tamu yang terhormat besar dan sopan. Saya datang juga cukup sopan ya. Kalau saya tidak sopan, sudah kau aplik. Lancang sekali tampaknya ibu saja yang sudah tua, tapi nyatanya seorang ibu yang tidak beruntung. Sebelum saya tidak lebih jauh lebih baik tinggalkan masa ini. Oh, begitukah sikap calon sarjana terhadap tamu yang datang tanpa kekerasan? Jaga dong etikamu. Lebih-lebih orang terpelajar seperti kamu. Yang tidak sopan itu siapa kalau boleh saya tahu? Baik, akan memberitahu. Wanita yang kurang ajar itu ialah wanita yang menggunakan sebagian kekayaan untuk memikat suami orang. Dan wanita yang kurang ajar itulah si rohani itu ibumu sendiri. Kurang ajar. Masuk, tidak dikunci. Tidak, memalukan. Aku pun ikut malu. Ada apa nantimu? Jangan tenang. Sekali ini bukanlah lagi kabar bohong, tapi mataku sendiri melihatnya. Ibumu, astagfirullah. Ibuku, apa ini ibuku? Si bandot tua itu, semua orang tahu namanya Jeki Herman. Kiki Herman, dia suami saya. Apa? Dia suami Nyonya? Ya, ada apa dengan dia? Bermesraan, masuk hotel, atau? Ya, suami Nyonya main gila dengan kakakku Siti Rohani. Bukan suami saya, tapi Siti Rohani. Cukup, kalian tidak berhak mencari ibuku di rumahku ini. Jangan masuk. Ada apa? Saya disuruh ngambil dia. Katanya rumah ini sedang mencari pembantu. Pembantu? Datang saja besok. Saya lagi pusing. Susah. Rumah saya jauh. Dan saya tidak punya uang. Saya punya uang untuk tinggal lagi. Sumi masuk dengan dandanan yang mewah. Lastri mengira Sumi adalah ibunya. Halida, siapa wanita yang kata kita itu? Kami yang menyuruhnya untuk jadi pembantu di rumah kita. Oh, mau jadi pembantu. Terus, Siapa namamu? saya dia anakmu. Punya KTP? Saya orang baru di kota ini. Surat ijazah SMA ada? Tidak ada surat. Surat ijazah SMP ada? Tidak. Surat surat SD? Saya tidak pernah masuk SD itu. Dulu pernah masuk SR. Tapi saya tak kenal oleh ibu saya. Habisnya saya lari ke kampung tetangga keluarga saya di sana. Saya disekolahkan sampai kelas 3 sama dia. Oh, berarti pintar ngaji. Sudah 4 kali sama Al-Quran. Prestasi yang bagus. Tolong ambilkan seperti coklat saya di sana dan bawa kemari. Terima kasih. Haida, berikan dia nani uang. Ini uang untuk beli sabun mandimu dan segala alat bersih kasar dan oh iya, kalau sudah beli sabun mandi, lewat saja pintu belakang ya. Persoalan pertama selesai. Halida, apa persoalan kedua? Aku tidak bisa wanita di balik. Saya tidak terima. Diam. Boleh berbicara dengan dada panas, tapi tetap dengan kepala yang dingin. Dan tantemu, keperluan apa? Begini, suami perempuan ini bukan lagi mata keranjang, tapi keranjangan. Apa? Diam. Sudah saya kan dari kata-kata belum jelas.
bahwa saya yang penguasa di rumah ini. Oh, jadi kau yang masih di ruangan itu. Oh, jadi itu permasalahannya. Mau tahu siapa si Tironi itu? Ah? Sayalah orang yang bernama Siti Rohani. Siapa orang yang ingin tahu saya? Ibu, Besar kaget Wanita. Ibumu ini keluar rumahnya pura-pura. Sementara aku kembali masuk ke pintu baru. Jadi kamu istri yang menjadi rumah. Dan kau kok ikut-ikutan menyebarkan isu tentang saudara. Sayang sekali. Suamimu yang begitu baik kau ada-ada hingga memilih kita. Mau benar pamer aku dan suami itu ini? Ya, saya melihat suami Nyonya di dalam mobil itu. Dan wanita sampingnya ada wanita. Tentu saja wanita itu kukira kamu. Aku tidak mendustakan. Memang Pendidik Herman ada dalam mobilku. Tapi wanita di sampingnya itu bukan aku. Jadi ku minta agar ibu jangan meniupkan gosip yang berudara racun. Hati-hati sedikit. oh, iya. Halo? Ya, saya Bu Darmawan. Apa? Namanya? Ya. Ya, baik. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya terserah. Bu, lebih baik kita segera ke rumah sakit. Suami ibu sedikit cedera. Kenapa dengan suami saya? Ada kabar dari kepolisian bahwa mobil saya yang ikut sama anak saya Raudia kecelakaan. Tapi tidak apa-apa, hanya serempet. Bersama Rabia? Kenapa bersama Rabia? Tadi ibu menelpon Pendidik Herman untuk membantu ibu, membantu Raudia menjemput pembantu dari desa Penani, ke desa Moka. Di mana ibu tahu tentang Rabia? Ibu tahu di mana saja tentang layaknya anak-anak ibu. Bukankah Raudia pergi makan siang ke restoran? Ibu tahu di tempat mana dia makan. Kenapa harus dengan suami saya? Iya, kenapa dengan suami sama? Pertanyaan yang bagus. Kenapa mesti dengan suami ibu? Kenapa mesti dengan Pendidik Herman? Untuk ibu, secara wajar menuduh saya. Karena suami ibu ada dalam mobil saya. Dan lebih latah lagi, tadi saya mau menuduh saya bahwa saya Siti Rohani telah membawa laki lain untuk ke mobilnya. Lihatlah Rita, ibu tidak mungkin berbuat yang macam-macam yang melanggar etika dan larangan agama. Jadi jangan serta-merta menuduh seorang yang karena mobil pribadi orang. Makanya, kalau mau jadi wanita berprestasi, jangan suka gosipin orang. Pikir dulu baru ngomong. Coba tetemo dan cepat-cepat berubah fitnah. Sudahlah Bu Rohani, yang berlalu biarlah berlalu. Lihatlah saya dengan penampilan yang keren ini. Orang-orang pasti akan percaya bahwa saya adalah wanita yang berprestasi. Sumi, watak dan kepribadian bukan dinilai dari kerennya busana. Biar kau pakai perhiasan emas, tapi derajat kau tetap saja seorang bagus. Tapi Tante Nur, Raudia, Iya. Pendidik Herman Om Pendidik Herman sedang jawab nih di rumah sakit. Sudah Pendidik Herman. mobil itu bagaimana? Mobil karena ingin cepat dari Sari jemput pembantu, supir melanggar lampu merah. Akhirnya itu jadi tabrakan. Orang yang menabrak itu harus mengganti mobil itu. Biarkan saja mobil itu rusak, gampang untuk beli yang baru. Ya, biar kalau mobil itu kita segera ke rumah. Mari. Ibu, sepertinya dengan